Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa saya dari jalanan, sedang di perjalanan pulang. Seperti biasa saya akan berbagi pola pikir dengan sahabat-sahabat sekalian, pola pikir yang tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian. Karena pola pikir ini saya kembangkan dari sumber kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Terlepas dari Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang diakui sebagai nabinya umat Islam. Tapi sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya Al-Quran itu bukan milik sekelompok orang. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Jadi sesungguhnya ketika saya menyampaikan isi Al-Quran, sesungguhnya saya menyampaikan kebenaran untuk seluruh alam. Jadi lintas bahasa, lintas budaya, lintas suku, lintas ras, Al-Quran itu mencakup semuanya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita berbicara Al-Quran itu, saya tidak berbicara khusus untuk sekelompok orang, tapi saya berbicara untuk semua orang. Dan pengetahuan itu tidak ada pemiliknya kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan seluruh isi Al-Quran itu adalah pengetahuan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi maka dari itu siapapun boleh membaca Al-Quran dan belajar dari Al-Quran. Bahkan ke orang-orang non-muslim, orang-orang saintis dari berbagai macam latar belakang mempelajari Al-Quran karena mengakui Al-Quran sebagai sumber pengetahuan yang harus diuji kebenarannya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kemiskinan, tentang miskin, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara kemiskinan, itu bukan masalah punya dan tidak punya, tapi miskin ini adalah sebagai karakter, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi karakter miskin ini tidak berada di kelompok, misalkan dilihat dari materi kekayaannya. Jadi misalkan orang yang kita kan lebih terjebak kepada orang kaya itu dilihat dari materi yang dimilikinya, dan orang miskin juga dilihat dari materi. Yang sesungguhnya itu adalah sebuah pandangan materialistik. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita menghujat orang, wah itu awas pemikiran materialis, pemikiran yang bisa nantinya jadi ateis. Sesungguhnya kita setiap hari itu berpikir materialis, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita mengukur kekayaan orang itu berdasarkan harta yang dimiliki, dan mengukur kemiskinan orang juga berdasarkan harta yang dimilikinya. Nah, kita kan semua hampir sepakat bahwa kalau kelihatan orang lalu orang itu tidak punya harta benda, maka dia katakan miskin. Dan sebaliknya, kalau itu dikatakan orang punya harta benda, punya kendaraan, punya rumah, punya mobil, maka orang mengatakan, menyimpulkan bahwa dialah orang kaya gitu. Nah, pandangan itu adalah pandangan materialistik. Hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita tidak boleh menuduh orang sembarangan dan kita sendiri sebagai pelakunya gitu. Ya, kita harus hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagaimana kalau menurut pandangan, sudut pandang dari Al-Quran, apa yang dimaksud dengan kemiskinan itu? Ya, kita kembangkan dari Al-Quran pola pikirnya. Orang miskin itu ya orang yang nggak mau sedekah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi orang miskin itu adalah orang-orang yang nggak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Orang miskin itu orang yang nggak mau membantu mensejahterakan orang lain, sahabat-sahabat sekalian. Nah, karakter ini dimiliki oleh orang-orang yang punya harta atau tidak punya harta, sahabat-sahabat. Jadi miskin itu tidak di level kepada bawah, tidak di level ke atas atau level tengah, tidak. Miskin itu ada di level atas, di level tengah, di level bawah. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya kalau kita ingin keluar dari kemiskinan, gampang, dalam hitungan detik kita bisa melakukannya. Yo, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kemiskinan dalam hitungan detik? Gampang, karena tadi konsepnya, kalau orang miskin itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan orang lain, maka sangat mudah bagi kita untuk mengubah diri kita menjadi orang kaya, yaitu dengan cara
menggunakan harta-harta yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan orang banyak, sahabat-sahabat sekalian. Dan itu bisa dilakukan dalam hitungan detik. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi artinya loh, kan harta yang diberikan Allah itu berarti kita harus punya dulu. Mungkin ada orang yang bertanya seperti itu. Wah, kalau kita mau melakukan atau berbuat sesuatu, membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, berarti kan kita harus punya harta. Ya iya dong. Kalau nggak punya harta, mau bantu dengan apa kita? Nah, sekarang kan faktanya ada orang yang tidak punya harta. Ada orang yang banyak harta, ada yang tidak punya harta. Siapa bilang manusia ada yang tidak punya harta dan punya harta? Semua manusia sudah punya harta. Nah, disinilah sahabat-sahabat sekalian, kita harus berpikir agak sedikit mendalam, memahami siapa diri kita ini. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian mengatakan bahwa ada orang yang tidak punya harta dan orang yang punya harta, itulah pandangan materialistik yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan salah ya, pandangan materialistik bukan salah. Tetapi kalau kita tidak dibantu oleh Al-Quran, tidak dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pandangan materialistik itu bisa salah, bisa terjerumus kepada jurang kenistaan. Nah, kita tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak punya harta, sahabat-sahabat sekalian. Semua manusia punya harta. Apa buktinya? Maka manusia lahir dengan wujud, dengan tubuh, dengan kepala, dengan kaki, dengan tangan, dengan mata, dan itu adalah material. Nah, yang namanya material itu adalah harta kekayaan kita. Jadi terbukti kan tidak ada orang yang miskin di muka bumi ini, karena dia sudah diberi harta kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam wujud benda, yaitu badan yang kita miliki ini. Orang bisa punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, ya kerja karena ada benda yang dia miliki, harta yang dia miliki, yaitu tubuh itu. Ada otaknya, ada pikirannya. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi marilah kita semua berpikir, belajar berpikir dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini. Maka dari itu, kalau kita belajar dari Al-Quran, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak mampu untuk bersedekah, sahabat-sahabat sekalian. Semuanya mampu bersedekah. Karena Allah sudah memberi harta ketika dia lahir, itu adalah tubuhnya. Dan tubuh itu sangat berharga. Kalau diperjualbelikan, berapa ginjal orang mau beli, berapa biji mata orang mau beli, berapa paru-paru, jantung, diperjualbelikan, ayo, berapa itu? Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita mau mengubah hidup kita menjadi orang kaya, dalam hitungan detik kita bisa melakukannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah sesuatu yang baik dengan tubuh kita untuk kepentingan orang banyak, dan lakukanlah setiap hari. Maka perhatikan apa yang terjadi, bahwa Allah akan membuktikan bahwa kita semua akan berubah menjadi orang-orang yang kekayaannya melimpah di mana-mana. Karena kita kalau berbuat kebaikan setiap hari, maka kita akan menjadi magnet bagi rezeki, akan menjadi magnet bagi benda-benda yang ada di sekitar kita, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita berbicara kaya dan miskin, bukan masalah miliki benda atau tidak, tapi masalahnya adalah karakter. Nah, karakter di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak miskin itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu saja, segitu saja dalilnya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ini dalil dikerjakan, nggak ada orang miskin di muka bumi ini. Jadi inilah ilmu dari Allah itu, pengetahuan dari Allah itu, sederhana tapi bisa menaungi semua dan bisa menyelesaikan semua. Beda dengan teori manusia, karena teori manusia parsial. Ya, jadi kalau teori dari Allah, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sudah bisa membereskan kemiskinan di muka bumi ini.
sebetulnya kalau kita berkomitmen dan kita memikirkan ayat itu dan kita mengimplementasikannya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi please kita akhiri mental miskin itu, kita akhiri. Nah, yang paling berbahaya itu adalah mentalnya. Kalau mental miskin ini kita miliki dan ini menyebar, pemikiran ini menular kemana-mana, mental miskin ini, lalu satu bangsa ini menjadi mentalnya miskin, ini yang akan menjadi kemiskinan terus akan terjadi dalam sebuah bangsa ini. Nah, maka untuk mengakhirinya, sahabat-sahabat sekalian tadi, akhiri dari mulai detik ini juga, lakukan sesuatu yang baik dengan tubuh kita. Nah, kalau kita punya harta benda di luar tubuh kita, maka lakukanlah. Semua kebaikan itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan dari Allah itu 700 kali lipat, 10 sampai 700 kali lipat, sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu orang-orang yang mengeluarkan, yang berani menggunakan hartanya, menggunakan tubuhnya untuk berbuat baik untuk kepentingan orang banyak, sudah pasti, sahabat-sahabat sekalian, itu akan menjadi orang-orang yang sejahtera hidupnya dan menjadi orang-orang kaya di muka bumi ini. Sederhana sekali, sahabat-sahabat sekalian. Kita tidak perlu teori, pendapat ini, pendapat itu, bahkan kita mendewa-dewakan manusia, mengagung-agungkan manusia, mendewa-dewakan kitab-kitab dan sebagainya. Tidak perlu, sahabat-sahabat sekalian. Kitab kita cukup Al-Quran saja belajar. Memang kita butuh para ulama, para kiai untuk memberikan pemahaman tentang Al-Quran. Tapi setelah kita paham Al-Quran dari seorang kiai, seorang ulama, bukan ulama dan kiainya yang kita imani, sahabat-sahabat sekalian, tapi Al-Qurannya, sahabat-sahabat sekalian. Begitu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita perbaiki hidup kita ini, kualitas kita, keberagaman kita ini, mari kita perbaiki dan jadikan hidup ini menjadi hidup yang lebih hidup dengan cara menghidupi orang lain, sahabat-sahabat sekalian. Ini filosofi dari Quran ini. Jadi jadikan hidup ini lebih hidup dengan menghidupi orang lain. Ini filosofi Quran, sahabat-sahabat sekalian. Ini bahasa Quran yang kita sampaikan dengan bahasa-bahasa lisan, bahasa-bahasa logika sederhana supaya mudah dimengerti oleh masyarakat. Terutama masyarakat kita kan berbahasa Indonesia, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau cari Arabnya ya silahkan saja, surat Al-Baqarah ayat 3. Cuman begitu aja saya ngomong ngoceh dari tadi, itu ayatnya cuman itu yang saya bicarakan. Begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi, dari miskin itu bukan masalah punya harta atau tidak punya harta, tapi miskin itu adalah karakter. Dan siapa orang-orang miskin menurut Quran? Adalah orang-orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berimpak, tidak mau berderma, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Itulah orang-orang miskin, sahabat-sahabat sekalian. Dan sedekah bukan urusan barang-barang atau benda-benda yang kita miliki di luar tubuh kita saja. Bukan masalah uang, bukan masalah mobil, bukan masalah baju, bukan masalah rumah, bukan masalah tanah. Harta itu dan kebaikan atau sedekah itu bukan urusan benda-benda, tapi kebaikan itu atau sedekah itu adalah sesuatu yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain. Bukan ke bendanya, tapi sesuatunya itulah yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita ingin menjadi orang bermanfaat bagi orang lain, artinya kan tidak mesti ada sesuatu benda yang harus kita miliki di luar diri kita. Nah, ucapan kita, pemikiran kita, tingkah kita, laku kita sebetulnya bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi mari kita perbaiki kualitas hidup kita. Jadilah orang-orang kaya di muka bumi ini. Dan orang kaya bukan urusan masalah punya benda atau tidak, tapi orang kaya itu adalah orang-orang yang kecil apapun mau berbuat baik untuk orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini menjadi sebuah filosofi hidup, sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau filosofi hidup ini digunakan, rujukannya adalah kepada Al-Quran, bukan kepada saya. Kepada Al-Quran, Al-Baqarah ayat 3. Silahkan, dan banyak ayat tentang sedekah di dalam Al-Quran. Boleh ambil yang mana saja.
Tapi pada prinsipnya sedekah itu adalah untuk menyejahterakan kehidupan orang lain, sehingga kita hidupnya akan lebih sejahtera, karena Allah yang bertanggung jawab mensejahterakan orang-orang yang bersedekah. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan cukup dengan pengetahuan ini, dan ya mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian mulai mempraktekannya dari mulai yang kecil-kecil. Praktek dari yang kecil-kecil, dan hitunglah kebaikan setiap hari itu. Apa yang kebaikan yang harus kita lakukan setiap hari harus dihitung, dan perhitungan itu hitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam hati, dalam pikiran kita. Dan insya Allah kita akan dengan menghitung-hitung kebaikan yang kita lakukan, menghitungnya di hadapan Allah, berarti kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita, sahabat-sahabat sekalian. Dan orang-orang yang paling banyak diingat Allah, itulah orang-orang yang akan diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren, sahabat-sahabat sekalian. Ayo, mari kita sama-sama praktekkan, kita sama buktikan. Nggak ada lagi rumus hidup yang sesederhana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sahabat-sahabat sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga, dan diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besar. Barakallahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.